Yo, what's up guys, Ari Shadow di sini. Di video kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman perbedaan kinerja komputer secara maksimal saat merender video dengan membandingkan pengaturan power mode antara better performance dengan best performance. Nah, kedua hal ini tentu sangat berbeda teman-teman, ya pengaturannya. Di video sebelumnya saya sudah membuat video tentang bagaimana menggunakan yang namanya pengaturan hemat baterai sesuai dengan kebutuhan. Bagus, korang memang boleh diharap. Catat dulu ya, teman-teman harus catat dulu sesuai kebutuhan. Nah, jadi banyak teman-teman yang nanya di kolom komentar, Bang, kalau menggunakan game pakai power mode yang mana ya? Apakah better mode atau best performance? Segan saya. Ya kan? Jadi itu pertanyaannya, ya. Jadi sesuai kebutuhan ya teman-teman, catat sesuai kebutuhan. Kalau sesuai kebutuhan, berarti kalau teman-teman ingin menggunakan game, ya silakan dipakai dengan power mode best performance. Untuk render video juga gunakan best performance juga bisa. Nah, tapi biasanya saya menggunakan di power option itu settingan better performance. Yaitu saat saya menggunakan render video. Itu lancar-lancar aja dan bagus-bagus saja. Ya. Nah, tapi sekali lagi ini adalah mode yang namanya mode better performance, karena better performance itu bisa menyesuaikan ke yang lebih tinggi dan bisa menyesuaikan yang lebih tengah, alias normal, alias balance gitu kan, better performance. Oke? Nah, jadi saat ini saya akan mencoba uji coba dulu antara better performance dengan best performance saat kita merender video. Ya, tentunya saya menggunakan Adobe Premiere Pro. Ya, software editing ini saya akan mencoba render sebuah video. Kita akan lihat kinerja prosesor. Kita akan monitoring kinerja prosesornya, ya. Dan berapa lama waktu yang digunakan saat kita merenderkan video yang sama, tetapi dengan pengaturan yang berbeda. Oke? Nah, itu yang saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini saya gunakan video ini dengan durasi 1 menit, ya kan? Nah, kita akan coba dengan pengaturan yang berbeda saat kita merender video. Nah, kita akan lihat dulu performance dari kinerja prosesornya dengan waktu yang dibutuhkan untuk merender. Ya, tentunya dengan kedua perbandingan dengan kedua pengaturan yang berbeda. Oke, untuk pertama kali kita akan coba atur dulu baterai kita, power mode kita dengan yang namanya best performance ya. Oke, kita klik di lambang icon baterai di sebelah itu, sini teman-teman. Nah, di sini ada di sini posisi saya masih better performance ya teman-teman. Ya. Jadi better performance kalau kita tarikkan sampai ke paling ujung ini maka menjadi best performance. Nah, kedua hal ini. Nah, jadi saya tidak merekomendasikan untuk merender video ini pada posisi best battery life ya. Karena itu hanya sangat tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Karena kebutuhan render video nggak mungkin saya pakai itu. Oke teman-teman. Jadi untuk pertama kali kita akan menggunakan better performance. Oke, better performance. Saya akan coba render ini. Kita sudah atur dengan posisi better performance. Nah, oke. Untuk pengaturan ini di sini, ya teman-teman mungkin ada yang nggak ada muncul pengaturan better performance-nya dan tidak bisa ditarik seperti ini, ya. Kalau ada pengaturan yang seperti ini, teman-teman harus masuk ke baterai setting dulu untuk mengatur. Pastikan di power optionnya itu ya, di power settingnya, power optionnya ini teman-teman harus posisinya itu balance ya, power plans-nya itu pada posisi balance atau recommended.
Karena di bagian balance recommended ini kita bisa atur secara cepat di posisi yang di bawah ini. Ya, posisi yang di bawah ini. Kalau teman-teman pilih power saver atau high performance langsung, maka tidak akan muncul opsi seperti ini ya, teman-teman. Itu harus diingat ya. Oke? Nah, saya sarankan untuk teman-teman menggunakan yang lebih mudah itu saat kebutuhan kita itu, saya sarankan teman-teman harus menggunakan di power plan-nya itu adalah balance atau dalam kurung recommended, oke? Supaya teman-teman mudah untuk mengaturnya pada bagian icon baterai ini. Oke, setelah itu kita akan coba ini untuk merendernya ya. Saya coba ini, saya taskbar manager ya. Kita akan monitor performance-nya. Nah, di sini kita akan monitor performance-nya. Ini saya jadikan dulu view-nya ini always on top. Oke. Kita lihat ya teman-teman. Oke, kita ke sini ke layar kerja Premiere Pro saya akan render. Ctrl M untuk merender video ini. Saya akan coba render ya teman-teman. Ini saya ubah ini Roger 2 lah. Saya tulis dulu ya. Saya buat ini Roger 2. Ini saya tarik dulu ke sini teman-teman. Ini saya buat Roger 2 strip snake SN ya, Roger 2 SN. Oke, setelah kita save, nah ini saya tarik lagi ke sini dulu, pop ke sini biar bisa kita lihat rendernya, waktu rendernya ya teman-teman. Kita pilih render, ekspor ya, ekspor. Nah, ini akan berjalan sini. Kita lihat kinerja prosesornya. Ini waktu rendernya, kita lihat performance-nya prosesornya itu langsung naik ya teman-teman. Ini langsung naik ke posisi dari 5 prosesornya bekerja berapa persen? Langsung naik ke posisi 70, 50, 70%. Oke. Naik 70%, naik kinerjanya. Nah, oke. Dan membutuhkan waktu sekitar 2 menit ya yang di sini. Kita lihat. Prosesor saya bekerja 100% dengan kecepatan maksimal itu 2, ini kita lihat 2,8 ya. Di sekitaran 2 berapa ini? Rata-rata 2,7 lah ya. Bekerja antara 80% hingga 100% maksimal. Jadi itu kita bisa lihat di sini. Dan waktu yang ditentukan adalah sekitar 2 menit ya teman-teman. Apakah ini betul 2 menit? Kita lihat dulu apakah betul 2 menit. Kita hitung nanti di jangka waktu ini. Kita lihat dulu ya. Karena di sini ditulis 2 menit ya teman-teman. Di bagian ini 2 menit. Kita lihat aja. Nah, ini prosesornya bekerja awal tadi kuat ya, tinggi 100%, tapi setelah itu mulai menurun jadi 75%, 75-80. Oke. Untuk kecepatan ini teman-teman maksimalnya kecepatan 2,50 GHz ya. Untuk kecepatan prosesornya bekerja. Nah, ini model power mode-nya yang better performance. Ingat ya, better performance. Kita tunggu teman-teman selama 2 menit. Teman-teman bisa lihat ya di monitor nih, layar monitor ini. Ternyata CPU saya tidak bekerja secara 100%. Rata-ratanya yaitu sekitar 6-80% saja kecepatannya yang dipakai. Nah, untuk memori teman-teman, memori ini standar aja, setengah gitu. Dari 12 GB itu bekerja itu 57% saja bekerja untuk memori.
Ya, untuk GPU ya tidak terlalu berpengaruh ya kalau render ini. Yang sangat berpengaruh untuk render video itu adalah memang prosesor. Maka kalau kita mau mengerjakan pekerjaan lebih besar ya harus prosesor ya, karena untuk memproses. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat sudah selesai. Apakah betul waktunya cuma 2 menit? Oke. 2 menit tadi yang dikasih ya. Kita berpatokan kepada render yang ada di yang namanya Adobe Premiere Pro. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ini sudah turun. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba dulu untuk atur lagi yang namanya powernya ini, power option kita ke power mode yang best performance. Ya, saya ubah lagi ya. Kita ubah lagi menjadi best performance. Nah, ini saya buat jadi best performance. Oke. Kalau sudah, kita akan coba lagi melakukan render lagi, Ctrl M. Lalu saya buat lagi untuk rendernya, namanya ini adalah, saya geser dulu, Roger test saja ya, Roger test. Oke, kalau sudah kita mulai melakukan ekspor. Kita lihat baik-baik ya teman-teman. Teman-teman lihat dengan jelas di sini. Ini saya taruh di sini layarnya. Ketika saya melakukan render, klik ekspor untuk merender, kita lihat reaksi daripada nah ini dia langsung ya teman-teman, langsung posisi prosesornya itu langsung ke 100 gitu, dan kemudian untuk encodingnya itu tidak lagi melakukan ini sekitaran langsung render aja dia, nggak ada lagi tadi yang seperti yang tadi. Nah, ini sekitar 2 menit juga kah, 2 menit, 1. Nah, untuk kecepatan prosesor teman-teman bisa lihat di rata-rata di mana 80 juga. Ini nggak sampai 1 menit teman-teman, nggak sampai 2 menit. Tadi muncul 2 menit tapi langsung kembali ke 1 menit ya, 1 menit saja, 1 menit 1,33 lah second gitu kan kerjaannya. Kita lihat aja nanti, ini kita hitung ini berapa menit yang teman-teman lihat. Teman-teman bisa lihat menit rendernya, perbandingan menit rendernya itu di bawah ini ya teman-teman. Untuk waktunya, untuk rendernya itu yang asli untuk waktunya. Oke. Dan teman-teman, rata-rata untuk kecepatan prosesor saya itu di 80 sampai 100. Hampir sama. Tapi ini agak balance ya dia ya. Kalau tadi itu dari 70 ke 100, 70 ke 100 gitu. Ini di 80, kecepatannya di 80 ke 100. Ya. Saya lihat nih rata-rata bukan nggak ada sampai 100, tapi di kecepatan di 80 sampai 75. Lalu yang oke, itu yang cepat untuk kecepatannya. Untuk speednya teman-teman lihat 2.13. Kok jadi turun ya speednya? Tapi untuk lebih jelasnya kita lihat nanti hasil daripada berapa lama dia merender itu gitu. Kita lihat aja teman-teman. Tadi 2 menit lebih, sekarang ini kita lihat berapa menit. Dan video ini tidak akan saya skip untuk membuktikannya. Kita lihat dulu. Ya. Oke, sudah selesai. Nah, sudah selesai teman-teman. Dan kita lihat lagi ini performance-nya ini jadi turun, prosesornya jadi ke 30, ke 40. Tapi ada perbedaannya teman-teman yang mungkin teman-teman tidak bisa dengar di sini. Kalau kita buat jadi best performance tadi itu bekerjanya, kipas prosesornya itu semakin kencang berputarnya. Ya, artinya daya yang digunakan ya untuk bekerja, daya dari baterai ini itu bekerja untuk prosesor itu sangat besar ya teman-teman, sehingga kipas itu makin kuat nih bunyi gitu ya. Kalau saya ubah ke sini dia akan berubah, ini kipasnya udah berubah. Nah, nggak lagi kuat suara kipas itu
Terus kemudian teman-teman bisa lihat di waktu perenderannya itu yang jadi patokan. Jadi untuk saya lihat untuk masalah kecepatan render dalam perbandingan ini, yang paling tepat untuk kita bandingkan itu adalah pada bagian lama waktu yang kita butuhkan untuk merender satu video itu dengan durasi yang sama. Ya, durasi videonya yang sama. Tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merenderkan video itu, teman-teman bisa lihat dan bandingkan di waktu ini. Ya, itu yang lebih fix hasilnya. Karena kalau kita lihat dari penampilan CPU tadi, ya saya lihat itu tidak jauh beda tipis. Maka sulit saya untuk mengatakan sama juga enggak, gitu kan. Teman-teman bisa lihat sendiri tadi seperti apa. Oke, teman-teman, cukup di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye.